Nama lainnya ini adalah ischemic heart disease atau coronary heart disease atau coronary artery disease ya. Dan ini merupakan penyebab kematian yang paling sering di dunia. Nah, penyebabnya apa sih bisa angina kayak gini? Dia ada kemungkinannya cuma dua ya. Satu, suplai oksigen ke jantung ya, itu dia berkurang. Kenapa bisa kayak gitu? Karena terjadi penyempitan arteri koronaria, pembuluh darahnya jadi sempit ya, akibatnya suplai oksigen menurun. Ya ini dibayangin pakai logika aja ya. Ini sebenarnya bahan ini nggak susah, cuma kita bayangin aja pakai logika gitu. Suplai oksigen turun, kenapa? Oh karena pembuluh darahnya menyempit ya. Nah, pembuluh darah bisa menyempit kenapa? Karena vasospasme, tiba-tiba dia kayak menyempit gitu ya. Atau bisa juga arteriosklerosis. Yang namanya arteriosklerosis itu ada plak di pembuluh darah. Jadi anggap aja kayak misalnya ada lumut di selang gitu ya. Lumutnya ini apa sih kalau di pembuluh darah? Oh, dari kolesterol misalnya ya. Nah, sekarang yang kedua itu yang pertama ya, yang kuning. Jadi suplai oksigen kurang karena satu, penyempitan pembuluh darah langsung namanya vasospasme ya, vasospasme. Satu lagi sama karena arteriosklerosis, adanya kolesterol di pembuluh darah ya, jadi menyumbat. Yang kedua, penyebab angina pectoris yaitu kebutuhan oksigennya meningkat tinggi. Kenapa bisa meningkat tinggi? Karena jantungnya bekerja keras ya. Jadi kalau udah dibilangin kebutuhan O2-nya tinggi, kenapa? Karena kontraktilitas dan frekuensi jantungnya meningkat. Jadi kayak cepat gitu kerjanya. Ya, kapan jantung kerjanya cepat? Kalau kita lagi kerja fisik, ya misalnya lagi gym gitu ya, atau disuruh lari, suruh push up gitu. Atau bisa juga karena stres. Jadi hati-hati juga tuh kalau kalian yang masih muda jangan stres-stres ya. Semua kita berusaha supaya menyeimbangkan pikiran. Biasanya yang paling susah tuh antara diri kita sama kita sendiri ya, karena mengatur pikiran tuh sulit gitu ya. Makanya ya jangan stres-stres lah intinya ya. Diam-diam stres ini bisa menyebabkan angina pectoris gitu ya. Jadinya suplai oksigen yang turun sama kebutuhan oksigen yang tinggi ini nggak seimbang, akibatnya terjadi angina pectoris ya. Nah ini yang tadi ya, ini adalah gambar jantung. Ini left coronary artery ya. Arteri itu sebenarnya yang merah ya. Kalau vena itu membawa darah yang kotor, jadi warnanya biasanya kita kasih lihat dengan biru. Tapi kalau yang merah ini arteri yang membawa darah yang sehat ya. Jadi ada penyempitan arteri koronaria. Nah ini adalah jenis angina pectoris ya, ada jadi saya makan dulu aja ya, kayak pusing aja lama-lama kayak bidik notis. Nah ya, lihat di sini aja ya, di sini udah sampai jenis angina pectoris ya yang saya berikutnya. Jenis angina pectoris ada 3, yaitu angina stabil, angina varian, sama angina tidak stabil. Kalau angina stabil itu serangannya yang tadi dadanya sakit sebelah kiri sampai tangannya kiri sakit ya, itu pada waktu kerja fisik ya. Jadinya itu kenapa penyebabnya tadi kalau misalnya ini karena arteriosklerosis ya, adanya biasanya adanya lemak di pembuluh darah gitu ya. Dan ini terjadinya kronis, berlama-lama baru bisa jadi angina seperti ini, nggak bisa tiba-tiba akut gitu. Nah ini nama lainnya yaitu angina klasik atau angina of effort. Jadi pada waktu kerja gitu ya, itu berarti effort. Satu lagi atau arteriosklerotik angina ya. Nah berikutnya adalah angina varian. Ini angina yang terjadi pada saat orangnya lagi istirahat, lagi diam-diam aja nih, biasanya lagi tidur ya. Tiba-tiba sakit terus habis itu, nah itu karena tiba-tiba vasospasme, pembuluh darahnya tiba-tiba vasospasme gitu ya. Nah ini nama lainnya adalah angina prismental atau angina vasospastik. Yang namanya vasospasme tuh namanya penyempitan tiba-tiba gitu, nggak ada hujan nggak ada angin gitu ya. Nah berikutnya ada angina tidak stabil. Kalau yang tidak stabil ini gabungan antara angina pada waktu bisa terjadi pada waktu kerja ataupun lagi diam-diam campuran gitu. Jadi nggak stabil namanya ya.
Jadi ini kenapa sih penyebabnya? Itu karena ada plak yang pecah. Ya, plak itu tuh kayak kolesterol gitu ya ibaratnya. Terus habis itu dia pecah dan terus dia ikut aliran darah nyumbat di satu tempat gitu. Ya, penyebabnya seperti ini. Nah, cara kerja tadi masih ingat ya, penyebabnya dari angina pectoris ada 2. Ya, apa aja? 1, suplai oksigennya menurun. Kenapa bisa menurun? Vasospasme sama arteriosklerosis. Nah, satu lagi kebutuhan oksigennya miokardnya tinggi ya, kebutuhan oksigennya tinggi. Ya, kenapa bisa kebutuhan oksigen tinggi? Karena kontraktilitas dan frekuensi jantungnya tinggi. Ya, nah kenapa bisa terjadi kayak gini? Karena kerja fisik ataupun lagi stres. Ya. Nah, jadi sekarang kalau ditanya cara kerja obat angina gimana? Ya udah, kita mau perbaiki yang tadi. Supaya oksigen turun, kita naikin ya. Terus kalau kebutuhan O2-nya kebutuhan O2-nya tinggi, kita turunin kita. Ya. Nah, menurunkan suplai O2. Tadi karena kalau suplai O2-nya tinggi, terjadinya karena apa aja? Vasospasme sama arteriosklerosis ya. Jadi pembuluh darah lagi spasme. Jadi jalan keluarnya kalau kita kasih obat pengennya gimana? Terjadi vasodilatasi ya. Jadi kita kasihnya obat vasodilator gitu. Ya, yang udah sempit kita gedein gitu ya. Nah, sekarang kalau menurunkan sekarang satu lagi tadi ya. Penyebab angina pectoris adalah kebutuhan O2 yang tinggi. Kenapa kebutuhan O2 tinggi? Karena kerja fisik sama karena stres ya. Jantungnya kerjanya keras nih. Jadi kalau kita mau kasih obat anti angina, caranya untuk menurunkan kan. Jadi menurunkan apa? Kerja jantungnya supaya kerja jantungnya lebih rendah lagi gitu. Ya, kita pakai obat-obat dari golongan beta blocker. Dia gunanya untuk menurunkan kerja jantung, menurunkan frekuensi dan kontraktilitas dari jantung gitu. Jelas sampai di sini dapat logikanya ya? Nah, obat vasodilator, hafalin aja langsung ya. Ini adalah 3 golongan besar dari obat anti angina. Ya, vasodilatornya itu adalah nitrat organik. Ya. Yang kedua, jadi dia intinya vasodilator membesarkan pembuluh darah. Ya. Kalau tadi yang untuk menurunkan kerja jantung, menurunkan frekuensi dan kontraktilitas jantung itu dari golongan beta blocker. Hafalin langsung ya. Nah, ada satu lagi namanya calcium channel blocker. Kalau ini dia punya efek dua-duanya, punya efek vasodilator, merupakan satu lagi punya efek dari menurunkan kontraktilitas dan frekuensi jantung kita, ya. Oke. Nah, jadi pada saat misalnya nih ada obstruksi di jantung, kita bisa kasih obat golongan apa aja? Obstruksi nih, ada arteriosklerosis ya. Jadi tujuannya kita mau ngapain? Dengan memberikan obat anginanya vasodilator ya. Kita bisa kasih vasodilator yaitu golongan nitrat organik, satu lagi sama calcium channel blocker ya. Nah, terus pada saat terjadi vasospasme, jadi vaso tiba-tiba pembuluh darahnya kecil, mau diapain? Jadi kalau pada waktu vasospasme dia bisa dikasih vasodilator juga, ataupun menurunkan kerja jantungnya supaya kayak tenangan sedikit, otomatis pembuluh darahnya lebar lagi gitu. Berarti bisa dikasih obat golongan nitrat organik bisa ya. Terus habis itu calcium channel blocker bisa gitu ya. Pokoknya gitu ya. Oke. Jelas sampai di sini? Ya. Nah, ini sekarang cara pemberian obat anti anginanya ya. Tadi kan kita itu salah satunya tadi vasodilator ya. Itu namanya obatnya salah satunya nitrogliserin. Pemberian nitrogliserin ini adalah sublingual. Sublingual itu artinya lidahnya diangkat, ditaruh di bawah lidah. Ya, pembuluh darah kita kan di situ kan ada pembuluh darah besar-besar ya. Jadinya itu kayak cepat sekali masuk pembuluh darah gitu. Biasanya orang yang udah pernah serangan jantung seperti ini, mereka biasanya kayak di dompetnya selalu bawa nitrogliserin ini ya. Karena begitu kayaknya udah mulai nggak enak, langsung dia minum langsung enak rasanya karena langsung vasodilator sistemnya. Ya. Nah, ada juga yang bentuknya oral. Kalau oral apa caranya gimana makannya? Diminum pakai tablet gitu ya. Ini untuk profilaksis atau mencegah serangan. Nah, ini adalah 3 golongan besar dari
obat nitrat organik vasodilator tadi ya. Isosorbit mononitrat. Satu lagi isosorbit dinitrat. Yang paling terkenal ada yang nomor 3 ya, nitrogliserin atau gliseril trinitrat. Itu ingatnya yang depannya aja nitrogliserin. Ya, tanda seru ini ya. Jadi ini pemberiannya yang tadi yang sublingual ini biasanya nitrogliserin yang kita yang internal ya. Yuk, dari golongan nitrat organik, cara kerjanya gimana ini? Pada gampangnya dia melebarkan pembuluh darah. Namanya apa? Vasodilator. Obatnya apa aja? Tiga-tiganya boleh ya. Isosorbit mononitrat. Mono itu 1 ya. Yang kedua isosorbit dinitrat. Yang terakhir nitrogliserin ya. Nah ini pemberian nitrogliserin. Nitrogliserin ini itu mula kerjanya atau onset of action-nya ini cepat banget ya. Jadi dia nggak mengalami first pass metabolism di hepar, dia langsung obatnya masuk ke pembuluh darah gitu ya. Jadi dipakai untuk serangan angina yang akut ya karena cepat. Ya jadi pada saat orangnya nih ya tiba-tiba kok nyeri dada kiri gitu ya, orangnya biasanya kita baringin aja dulu. Kenapa orangnya mesti dibaringin? Karena pada pemberian nitrogliserin kan cepet banget nih vasodilatasi gitu ya, orangnya takutnya simpul pingsan ya. Jadinya begitu udah mulai serangan udah duduk aja dulu, terus habis itu kita suruh angkat lidahnya, kasih obatnya sublingual ya. Bisa juga bisa selain sublingual bisa juga pakai bentuknya spray ya, di spray di pembuluh darah gitu. Cuman lebih seringnya sublingual. Bisa juga ada sediaan yang dibukal ya, jadi ditaruh di sebelah pipi dalam situ ya. Dan pemberian nitrogliserin ini tuh bisa diulang 3 kali dalam jeda 5 menit ya. Jadi terus habis itu kalau 5 menit nggak membaik langsung ke rumah sakit ya. Cuman paling gampang ya kalau ya kita lihat lah pokoknya keadaan ya, ini kan hitung-hitungan waktu dengan cepat gitu ya. Jadi pokoknya kalau ada serangan ya kalau menurut saya langsung ke rumah sakit aja lah, nggak usah tunggu 5 menit setelah pemberian nitrogliserin tepatnya gitu ya. Nah, ada juga yang berbentuk nitrogliserin patch ya. Kalau tadi kan onset of action-nya cepat ya, jadi langsung berefek ya kalau di sublingual. Nah ini kalau yang slow onset tuh artinya kayak di nitrogliserinnya dikeluarinnya pelan-pelan gitu. Ya bentuknya bisa patch ditempel. Biasanya kayak bentuknya kayak koyo gitu loh ya. Caranya pakainya biasanya kita lihatnya yang nggak ada rambutnya banyak-banyak gitu ya. Jangan tidak ada yang banyak rambutnya nanti kayak menghalang-halangi gitu ya. Biasanya taruhnya di lengan sini. Terus nanti kalau udah kalau kita mau kasih patch berikutnya, kita copot dulu yang ini, dijedain dulu 8 jam ya supaya ada waktu bebas nitrogliserin. Soalnya kalau enggak nanti akan timbul obat. Ya. Nanti ditempel lagi, berikutnya nggak boleh di tempat yang sama, ganti lagi tempat tangan yang berikutnya gitu ya, nggak boleh di tempat yang sama yang pasti. Nah bisa juga bentuknya ointment itu kayak salep gitu ya. Jadinya biasanya mereka ada kayak kertasnya yang sudah ada kayak ukurannya gitu. Kita mesti kasih pasta nitrogliserin itu berapa panjang ya. Jadi biasanya, dan orang yang ngasih ini biasanya harus pakai sarung tangan, nggak boleh pakai tangan biasa ini. Kenapa coba? Kenapa mesti orang yang ngasih, misalnya saya mau ngasih seseorang gitu ya, sayanya mesti pakai sarung tangan ngasih nitrogliserin ini ya, supaya nitrogliserinnya nggak masuk saya mau ngasih dia gitu ya, karena ini kan menyerap lewat kulit gitu ya. Jadi biasanya orangnya itu, jadi biasanya di kertas yang udah ada ukurannya itu kita kasih pasta nitrogliserinnya itu sesuai dengan dokter. Nanti dokter yang akan kasih tahu, misalnya panjang dari ukurannya tuh misalnya 3 cm gitu ya. Nanti dokter yang kasih tahu, oh kasihnya 1 cm aja gitu. Jadi kita dosisnya berdasarkan seperti itu ya. Terus kalau udah patch itu nanti ditempelin di tangan gitu ya. Terus habis itu nanti di sisi-sisinya supaya nggak lepas dikasih pakai mikropor. Mikropor tuh namanya selotip yang putih tuh. Kalau kita biasa jangan sampai. Kalau misalnya orang lagi infus, misalnya kan itu kan ada selotip yang putih ya, itu namanya mikropor biasanya kita bilangnya, gitu, ya dikasih gitu. Nah ini juga sama ya, nggak boleh nanti kalau yang tadi yang bentuknya patch itu waktu kosong nitrogliserinnya sekitar 8 jam, tapi yang bentuk ointment ini harus 12 jam. Gitu. Ya.
untuk maintaining, ya. Jadi pokoknya kalau intinya kalau misalnya serangan akut detik ini juga langsung serangan, itu nitrogliserin harus cepat. Ya kalau yang ini untuk pencegahan atau untuk memaintain gitu. Makanya tergantung nanti dokternya hasilnya seperti apa. Ya. Ingat ya teman-teman semua bahwa golongan obat yang dokter gigi bisa kasih nggak semuanya. Ya, yang bisa kita resepin. Jadi ini salah satu golongan obat yang tidak dokter gigi resepkan. Ya jadi kenapa kita mesti tahu supaya kita tahu aja, karena lagi-lagi kita kan dokter judulnya ya, mau dokter gigi, dokter hewan, dokter apapun, tapi judul depannya itu dokternya. Jadi kita harus ngerti seenggaknya obat-obatan, karena nanti kalau misalnya kita lagi anamnesis pasien, kita biasanya kan nanti pada waktu kita anamnesis pasien kita nanti mungkin bisa nanya sama pasien kalau lagi minum obat apa gitu. Pasien mungkin nyebut suatu, kita mesti tahu, oh hati-hati kalau dia minum nitrogliserin berarti hati-hati dia punya penyakit jantung loh gitu. Kita mesti waspada hal itu ya, karena akan mempengaruhi pada waktu kita akan dicabut biasanya ya. Sudahlah, ini kita relevansi jadi boleh ya. Barang ini pusing saya nggak konsen kalau ininya. Kalian jawab kan ya?